Ajar kami untuk terus punya roh yang hidup di dalam Engkau. Bahkan kami siap untuk dimurnikan Tuhan menjadi sesuatu yang berharga di mata-Mu ya Tuhan. Karena itu hari ini kami membuka hati kami, hidup kami. Bentuk kami lewat kebenaran firman-Mu, bentuk kami Tuhan lewat semua proses dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan menjadikan kami indah di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk. Iya, shalom, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik, kita akan belajar sesuatu pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita ini semua punya iman yang murni di hadapan Tuhan, amin. Dan kalau kita punya kemurnian di hadapan Tuhan, maka kita akan menikmati semua janji-janji Tuhan. Namun hari-hari ini banyak orang yang ingin hidupnya itu mulia, ingin hidupnya itu luar biasa, tapi mereka nggak mau diproses Tuhan. Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu tuh baru pulang pelayanan dari Freeport ya, dan puji Tuhan tuh satu kesempatan yang luar biasa. Karena saya tahu tidak sembarang orang bisa masuk ke Freeport ya. Biar saudara punya uang, kalau saudara nggak dapat undangan dari Freeport, saudara nggak bisa masuk ke sana. Dan ketika saya datang di sana, puji Tuhan saya bisa datang karena saya pelayanan. Lalu ditanyain, ibu mau lihat nggak ya, jalan-jalanlah di tambangnya Freeport. Jadi saya pergi, saya lihat. Ketika saya melihat itu banyak hal yang saya dapatkan Bapak Ibu ya, dan setiap firman Tuhan juga ternyata kenapa dikatakan emas itu mahal. Ya, emas itu berharga. Karena ya memang ternyata prosesnya itu juga tidak mudah ya, dan kita tahu bahwa emas itu adalah barang yang langka. Kalau emas itu banyak maka dia tidak akan berharga. Jadi kalau kita juga mau menjadi orang-orang Kristen yang langka, maka hidup kita tuh juga berharga, saudara. Waktu saya masuk, ya kita dibawa masuk ke ruang kontrol itu, dia bilang ini adalah tempat main gamenya, Bu. Saya kaget waktu masuk ke sana itu, ternyata saudara semua peralatan yang masuk di bawah tambangnya itu bukan dikendalikan oleh manusia, langsung di bawah. Jadi semua pakai alat, pakai komputer, jadi sudah seperti robot. Nah di situ orang-orang tuh duduk di depan lab, di depan komputer ya. Jadi mereka tuh kayak main game itu loh. Nanti ini menggerakkan gini, alatnya itu di bawah ngeruk batu-batu emas itu. Nanti di setir begini, dia angkat begini, lalu dipindah ke sana. Saya tanya, oh jadi iya Bu, karena kita mengurangi, meminimalis korban jiwa banyak di bawah tambang itu kan tiba-tiba runtuh yang mati. Jadi sekarang hanya alat-alat yang masuk. Waktu saya lihat batu-batu diambil itu, saya bilang, loh itu emasnya mana? Kan kita lihat di monitor. Itu kok warnanya hitam. Dia bilang, ya memang semua orang berpikir tuh bahwa oh kita ngomongin emas ini pasti ibu ketemu bongkahan batu-batu yang kuning mengkilat gitu ya. Ternyata enggak, dia bilang. Jadi emas di sini itu ya warnanya masih hitam, Bu. Nanti saya akan bawa ibu lihat ke tempat prosesnya batu tadi itu, lalu dirubah jadi apa, lalu dikasih konsentrat, lalu dia jadi cairan, dipanaskan dengan suhu yang begitu panas tinggi, lalu baru dia terpisah, baru bisa jadi emas yang bentuknya cair, lalu baru dirubah lagi jadi serbuk. Nah waktu saya sampai di sana, saya lihat Bapak Ibu itu ternyata setelah diambil dari batu-batu itu dihaluskan, dihancur bener-bener hancur, benar-benar hancur, baru dibawa masuk lagi. Dia cuma tunjukin dari luar tuh pipa-pipanya, Bu. Nanti itu dipanasi di situ, nanti dia udah keluar jadi cairan, lalu jadi serbuk. Nah setelah itu baru dikirim. Tapi waktu serbuk itu sudah berbentuk, itu sudah emas murni, karena dia jadi cairan dulu, dipanasi dengan suhu yang ribuan derajat, baru dia keluar itu, baru ya waktu panas itu dia terpisah di situ cairannya. Jadi saudara, waktu saya lihat itu ya, saya itu membayangkan ya, makanya emas itu mahal harganya. Ini juga saya pakai emas 100 gram ini. Enggak, ini bukan emas ya. Kenapa emas itu berharga? Karena ternyata prosesnya itu tidak mudah. Ya, dan itu luar biasa banget. Dan saya tanya sama dia, itu di sini satu hari itu bisa dapat berapa gram?
Ya puji Tuhan, Freeport tuh ratusan kilo setiap hari loh. Saya hitung duitnya sampai kalkulator saya nggak cukup nolnya itu. Sehari Bapak Ibu. Bayangkan ya, yang menjadi sesuatu perenungan, saya bilang sama suami saya, kamu lihat ya, kita ini di tengah hutan loh. Itu kan dia benar-benar di tengah hutan. Ya tambangnya mereka itu gunung-gunung, pohon, benar-benar. Saya bilang sama suami, pertanyaan saya, siapa yang pertama kali menemukan itu, kok tahu di bawah gunung itu ada emas? Kalau di Gunung Tangerang ada emas, saudara ambil nggak itu gunung? Ya, besok langsung rata itu orang Tangerang semua ke sana. Saudara, tapi itulah emas ya. Kalau dia tidak ditemukan, ya dia cuma jadi batu biasa yang tidak ada harganya, yang hanya di gunung, yang nggak ada yang tahu. Saya tuh terus Tuhan tuh kasih saya rema begini. Ya Debbie Basir, kalau nggak ketemu Tuhan, kalau nggak ditemui Tuhan, makanya saya ini dulu hidupnya hanya debu, kotoran, yang bahkan pada waktu itu saya berdosa, saya berpikir mau mati, bunuh diri, mau mengakhiri hidup saya. Tapi setelah Yesus menemukan saya diolah, saya diproses, baru saya tahu ternyata, oh saya ini tuh berharga loh. Jadi apa yang Alkitab katakan bahwa kamu itu berharga dan mulia di mata Tuhan tuh benar-benar. Cuma kenapa kita belum jadi berharga hari ini? Ya mungkin karena kita nggak mau diproses sama Tuhan. Makanya kan cuma jadi debu aja, jadi batu aja yang nggak tahu apa-apa. Ya, dan ketika kita diproses Tuhan, Bapak Ibu, maka kita baru sadar, oh iya ya, saya itu berharga. Dan saya dikasih ayat ini kemarin waktu di sana, saya pengen bagi buat saudara. Mari buka 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 mulai. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20, kita lihat bersama. Firman Tuhan berkata begini, ayat ini benar-benar saya dapatkan di sana loh, sampai saya buka di sana. Ya itu tambangnya itu ya masuk ke bawah tanah begitu, peralatannya aduh repot. Baca bersama 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan ada juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi hidup kita ini digambarkan oleh Tuhan seperti perabot. Di dalam satu rumah itu ada beberapa perabot, ada yang dari emas, ada yang dari kayu tanah. Yang terbuat dari emas dikatakan itu dipakai untuk maksud yang mulia. Dia dianggap layak, dianggap mulia untuk ditempatkan di tempat yang mulia. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau punya emas ditaruh di kamar mandi? Atau ditaruh di dapur? Enggak. Kita menentukan tempat sebuah perabot itu berdasarkan bahan dari apa perabot itu terbuat. Amin. Kalau perabotnya dari tanah, ya kendi, air, ditempatkannya di mana? Ya di dapur lah, di kamar mandi lah. Ya karena memang itu perabot yang tidak berharga. Tapi kenapa emas itu menjadi perabot yang berharga ketika ditemukan? Ya ternyata pembentukannya itu tidak gampang juga Bapak Ibu. Dan saudara lihat kenaikan harga emas. Sebelum pandemi dulu saya kayaknya ingat ya, tahun-tahun 2018, 2019 tuh kayaknya masih 50 jutaan tuh 100 gram. Hari ini tuh 150 juta 100 gram. Kenapa harga dari emas itu naik begitu tinggi luar biasa? Ya karena itu sesuatu barang yang mahal dan langka. Bapak Ibu mau nggak harga dirimu itu dinaikin Tuhan? Engkau ditempatkan di tempat yang mulia untuk tujuan-tujuan yang mulia, mau nggak? Kalau Alkitab yang berbicara dan memberikan sebuah perumpamaan itu dia tidak pernah salah loh. Waktu saya ada di tambang kemarin, saya bilang sama suami ternyata kayak gitu ya. Jadi tidak semua yang kuning itu emas ya. Apalagi kalau saudara lagi di sungai, ada yang kuning-kuning lewat, pasti itu bukan emas, jangan diambil. Ya karena bayangan kita, oh emas itu batu kuning, enggak, ternyata dia melalui pengolahan, dihancurkan, dileburkan. Tapi puji Tuhan saya kemarin dibawain batu dari tambangnya Freeport.
Ya, yang mengkilat-mengkilat itu saudara. Yang kuning saya bilang, ini emas ya? Bukan Bu, itu tembaga. Loh tapi kok kuning? Iya, yang emas ini yang batunya warnanya gelap, agak hitam. Loh harusnya ini dong. Bukan. Nah itu Ibu salah lihat. Oh, jangan tertipu Bapak Ibu. Tapi ayat ini, coba kita lihat ayat 19 di atasnya tadi sebelum 20. Kita mungkin bisa nipu orang, ini emas, ini tembaga dengan penglihatan kita. Tapi Tuhan gak bisa ditipu loh. Baca bersama yuk. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Tuhan mengetahui. Kita tidak ketahui. Saya pikir mas yang batu yang dikasih itu yang warnanya kuning, ini batu yang dari tambang emas. Bukan Bu, itu tembaga. Yang dari tambang emas yang ini Bu, warnanya agak gelap. Manusia bisa tertipu dengan casing luar. Ya, mungkin dia hamba Tuhan yang kita pikir hebat, ternyata aduh hidupnya ya banyak campurannya, bukan murni. Tapi Tuhan gak pernah bisa ditipu. Ayat ini berkata, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Jadi kita tidak usah banyak pencitraan di hidup ini. Waktu kita hidup menyenangkan hati Tuhan, kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak murni, maka kita baru tahu, ya oh Tuhan sudah memurnikan kita dan Tuhan tahu Bapak Ibu. Ya, bukan orang yang bahasa rohnya kenceng itu yang berkenan sama Tuhan. Kalau kelakuanmu nggak berubah, tabiatmu tidak berubah, hatimu tidak dijaga, maka ya maaf, kita nggak ada dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana kita diangkat menjadi perabot yang mulia? Ayat 21 dikatakan di sana, bagaimana untuk kita ini menjadi perabot yang mulia? Lanjutannya tadi dikatakan, jika apa? Seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Siapa yang mau hidupnya dimuliakan Tuhan? Semua mau. Tapi di prosesnya mau enggak? Beneran? Ya, diremukkan, dihancurkan. Ya, mau baru difitnah dikit udah marah kau. Ya, baru diomongin apa udah tersinggung kau. Ya, baru diomongin gini udah belum tahu dia. Ya. Saya ndak mau harga diriku diinjak-injak. Piro harga dirimu? Ya, nggak usah sok. Dimurnikan Tuhan, direndahkan, dihancurkan. Kalau emas itu bisa berteriak, batu itu bisa berteriak, dia akan marah. Apalagi ketika dipanaskan dalam suhu yang begitu tinggi untuk memurnikan, lalu ada cairan yang terpisah, yang emas benar-benar murni terpisah dari yang lainnya, tidak mendekat lagi. Kenapa hari ini engkau mengalami persoalan di hidupmu? Ya mungkin Tuhan sedang memproses engkau menjadikan hatimu itu murni. Mari kita menyadari Bapak Ibu. Makanya kalau lagi ada dalam masalah, tidak usah merasa yang paling panas terprosesnya. Sering kali orang Kristen tuh begitu. Bu, saya ini udah gak kuat Bu. Saya itu hidup sekarang mau bayar kuliah anak aja saya tidak mampu. Saya mau bunuh diri Bu Debbie. Dia merasa udah dia yang paling hebat penderitanya. Jadi saya tanya, Ibu sudah pernah dikejar debt collector? Belum, saya sudah Bu. Oh iya ya, Ibu cuma bergumul gak bisa bayar anak kuliah. Saya dulu bergumul untuk makan, Bunda punya duit saya. Tapi saya gak pernah merasa saya yang paling berat di hidup ini. Sebab saya menjadikan Kristus sebagai teladan saya. Kita semua dalam penderitaan kita belum sampai mencucurkan darah, amin. Ada di sini yang menderita sampai mencucurkan darah keringatmu? Gak ada kan? Di dalam kelemahannya Kristus merasakan penderitaan kita sebagai seorang manusia. Makanya gak usah merasa yang paling menderita, yang paling tersiksa. Ya, jadi mari terima semua proses hidupmu. Makanya kalau orang telepon, Bu, saya ini lagi masalah berat sekali begini Bu. Puji Tuhan Bu, berarti kau dikasihi Tuhan. Kau sedang dimurnikan Tuhan. Karena semua orang akan mengalami prosesnya masing-masing. Dan sekarang bagiannya Ibu.
Terima itu sebagai sesuatu yang memang diizinkan Tuhan untuk memurnikan. Mari kita lihat bersama 1 Petrus pasal yang pertama. Coba Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Jadi firman Tuhan itu berkata begini, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ini diberikan pengharapan, diberikan janji, diberikan segala sesuatu yang berharga, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, itu Tuhan siapkan bagi kita. Tapi baca dulu ayat yang ke-6 tadi, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Setelah kita menerima semua itu, kalau saudara baca di atas, dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi semua orang yang percaya Yesus, ikut Yesus, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Justru ketika kita mengenal Yesus dan sungguh-sungguh ikut Yesus, maka kita mulai masuk dalam pemurnian. Untuk apa Bapak Ibu? Pemurnian lewat masalah, persoalan yang kita hadapi itu. Baca ayat yang berikutnya. Apa maksud dari pencobaan itu? Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk mengetahui, untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu apa? Memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi maksud semua pencobaan, masalah, proses hidup yang kita alami itu ternyata dikatakan maksudnya itu semua adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan kemurnian iman kita itu dikatakan nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Jadi kalau emas sekarang 1 gram itu 1.500.000 100 gram itu 150 juta. Emas yang murni yang kau punya dalam dirimu itu mungkin 1 miliar. Amin. Jadi yang gak punya emas gak usah bersedih. Amin. Karena kau masih punya iman yang lebih berharga dari emas. Amin. Tapi jangan cuma amin amin toh. Kalau diproses dimurnikan Tuhan harus mau. Saya kemarin dapat kesaksian bagus di mesbah doa, dan ya saya yakin ya Tuhan itu mengirimkan kesaksian ini untuk meneguhkan khotbah hari ini. Jadi ada seorang ibu itu WA saya, Bu, saya mau bersaksi ya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi begini Bu, saya itu hampir bunuh diri. Karena kenapa? Saya itu sudah hamil 2 kali keguguran. Tapi Bu, dulu saya dan suami itu tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah menghormati Tuhan, tidak pernah melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena kami ini punya uang Bu. Jadi ketika saya nikah dan saya tuh nggak bisa hamil, kami berobat. Suami saya punya uang untuk berobat ke dokter yang mahal, dengan obat-obatan yang mahal. Anak yang pertama ketika saya hamil sudah berobat sama dokter, dijaga oleh dokter, tapi ternyata juga saya flek lalu keguguran dan anak itu harus dikeluarkan. Lalu karena kami punya uang, kami pindah ke dokter yang lebih mahal. Padahal yang lebih mahal itu belum tentu lebih baik. Amin. Jangan tertipu, tapi orang kalau kaya kan ya begitu ya. Pokoknya yang lebih mahal itu lebih bagus. Ya, kadang-kadang orang itu makin kaya sih makin aneh-aneh ya. Saya berdoa supaya kita jangan seperti itulah ya. Ada orang kaya saudara, batuk sekali Singapura. Padahal baru batuk sekali Singapura. Banyak uang, takut salah dokter, langsung Singapura. Sampai di Singapura dokter bilang, ini ibu, bapak nggak ada penyakit nih. Nggak mungkin loh dok. Wong saya itu batuk loh, saya itu kalau malam sesak napas, tapi tidak ada penyakit. Tidak mungkin, pindah dia ke Penang karena banyak duit. Dokter Penang bilang tidak ada sakit Bu, Pak nggak ada sakit ini, cuma batuk biasa. Tidak mungkin loh, saya tidak ada sakit, aneh enggak? Udah dibilang dokter nggak ada sakit, tetap dia bilang nggak mungkin loh. Jadi orang kaya itu memang cenderung aneh, agak lain gitu ya, agak lain memang.
Sampai dia pindah ke beberapa dokter, semua dokter bilang tidak ada sakit. Lalu dia datang sama saya, masa Bu? Saya periksa ke Singapura, ke Penang, ke sini, dokter bilang nggak ada sakit. Saya bilang, Ibu kayaknya memang ada sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Kau gila Bu, kau gila. Beda orang miskin, biar udah sesak napas, batuk-batuk, ke dokter nggak usah. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Karena nggak ada duit, jadi ya pakai iman saja kan. Jadi jangan ya nak ya, jangan kau jadi kaya terus kau jadi nggak beriman sama Tuhan. Kayak kesaksian ini. Dia bilang, Bu saya ini Kristen Bu, tapi saya nggak pernah berdoa, nggak pernah mengandalkan Tuhan, nggak pernah melibatkan Tuhan. Ada model orang-orang Kristen model begini ada ya. Jangan angkat tangan ya Bapak Ibu. Lalu ngapain lu jadi Kristen kalau hidupmu tuh kayak begitu? Nggak pernah melibatkan Tuhan, nggak pernah mengandalkan Tuhan, usaha coba sendiri, ini coba sendiri. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya kau terkutuk tapi kau nggak sadar. Apa itu terkutuk? Tidak pernah mengalami keadaan baik. Itu terkutuk. Lalu akhirnya dia bilang, karena anak pertama keguguran, suaminya punya uang, pindah ke dokter yang lebih hebat, cari obat yang lebih mahal, hamil lagi. Ketika hamil, flek, keguguran lagi. Disitulah saudara, dia berpikir saya ini nggak ada guna hidup jadi ibu, jadi perempuan. Mertua saya pengen punya cucu, suami pengen punya anak, tapi dia nggak bisa anak. Lalu dokter bilang di dalam kandungannya ada virus yang kalau dia hamil, virus itu pasti membunuh bayinya. Disitulah dia pikir, mending saya mati, saya bunuh diri. Orang kalau nggak ngerti pemurnian Tuhan, maka bunuh dirilah dia. Nggak jadi mas, malah bunuh diri. Akhirnya dia bilang ketika dia stres, dia putus asa, dia mau bunuh diri, dia iseng gini, ini mungkin waktunya aku nih cari Tuhan. Lalu dia putar YouTube, dia mau cari lagu rohani. Ya. Ketika dia dengar lagu rohani, dia bilang, khotbah saya lewat. Judulnya dosa yang tidak terampuni. Dia kliklah khotbah saya itu. Ternyata di situ saya berkata, ada dosa yang tidak terampuni menurut firman Tuhan, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Roh Kudus itu roh penolong yang mengingatkan kita kan dosa. Kalau Roh Kudus tegur kita dari dosa dan kita nggak mau bertobat, itu namanya kita tuh menghujat Roh Kudus. Marah-marah terus sama Roh Kudus, tobat lo. Nggak mau tobat. Nah, itu kau menghina Roh Kudus. Lalu dia sadar, waktu dia dengar khotbah saya, dia bilang, Bu, saya seperti ditelanjangi, saya sadar Bu, saya inilah orangnya Bu, saya ini pemarah, tukang tersinggung, kepahitan, berantem dengan suami, kalau ribut dengan suami berhari-hari saya nggak mau bicara, apalagi suruh minta maaf, tidak ada dalam kamus saya, walaupun saya tahu itu saya yang salah. Bayangkan ada suami hidup model dengan istri model begini, saya yakin itu juga suaminya stres pasti. Ditambah lagi nggak bisa punya anak. Lalu akhirnya dia bilang, ketika saya dijamah Tuhan lewat khotbah ibu, dari situ setiap hari saya dengerin khotbah ibu. Banyak hal yang Tuhan ubahkan dari hidup saya. Ternyata selama ini saya itu beriman, tapi iman saya itu jauh dari Tuhan dan tidak murni. Lalu ketika dia berubah, pertobatan itu berjangkit. Karena dia berubah, suaminya pun berubah. Ya iyalah, kenapa suami juga jadi jengkel, jadi pemarah? Karena ada istri yang bikin jengkel. Amin, ibu-ibu. Amin nggak bapak-bapak? Semangat bapak-bapak bilang amin ya. Kenapa suami marah-marah? Karena ada istri yang bikin marah-marah. Nah, seketika istri bertobat, walaupun dia tidak salah, sekarang dia minta maaf sama suaminya. Suaminya melihat perubahan itu, lalu suaminya pun ikut bertobat. Mereka berdua cari Tuhan, mereka tidak lagi menyalahkan Tuhan dengan keadaan diri mereka. Sampai akhirnya ketika mereka sama-sama mencari Tuhan, mertuanya bilang, kamu tak bawa ke dukun sini, ada dukun yang bisa bikin orang hamil. Kamu cuma minum air yang dibaca, sama nanti perutmu dipegang-pegang, kamu pasti hamil, karena sudah banyak yang begitu. Dia bilang, saya nggak mau mah, karena kehidupan itu berasal dari Tuhan, bukan dari dukun.
Lalu suaminya juga marahin mamanya, jangan mah, kita tidak mau. Bagi kita sekarang, kalau Tuhan mau kasih kita anak, itu tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan gak kasih anak pun, Tuhan tetap baik buat kami. Itu iman yang dimurnikan, amin. Ketika hidup mereka dipulihkan, mereka bahkan sudah tidak bisa menyalahkan Tuhan dengan keadaan apapun. Lalu saudara, mereka udah pasrah. Istrinya bilang, waktu kami bertobat Bu, keadaan saya tetap sama. Virus itu mengakibatkan saya ini menstruasi tidak teratur, bahkan hanya sedikit sekali. Jadi kalau nggak teratur sedikit, ya itu sudah biasa. Memang dia tahu ada virus. Tiba-tiba dia nggak menstruasi sebulan, lalu dia periksa ke dokter, dan dokter bilang, selamat ya, kamu hamil sudah 4 minggu lebih. Ternyata sebulan lebih dia hamil. Tapi ketika dia hamil, dia mulai diintimidasi iblis. Jangan seneng dulu, karena dulu pun juga kamu hamil 2 kali, tapi keguguran pendarahan. Lalu dia mulai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, kalau ini benih dari Tuhan, maka kehidupan itu berasal dari Tuhan. Setiap malam dia dengar mesbah doa. Setiap kali saya berdoa untuk yang pengen hamil, diberi keturunan ilahi, dia tumpang tangan di perutnya. Dan iblis gak tinggal diam, tapi Tuhan turut bekerja untuk imannya ini dimurnikan. Tiba-tiba dia flek ketika umur berapa bulan kandungannya. Setan bilang, gugur, pasti dibuang. Dia bilang, aku percaya Tuhanlah sumber kehidupan. Dia gak seperti dulu cari dokter mahal, cari obat mahal. Hello saudara, tidak semua hidup ini bisa diatur dengan uangmu. Karena kita butuh kuasa Tuhan yang melampaui segala-galanya di dunia ini, amin. Akhirnya dia berdoa dengan suami, tiap malam berdoa tumpang tangan perutnya. Dulu mereka tidak pernah melakukan itu. Dan dia bilang gini, Ibu terima kasih. Ya, saya juga berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah banyak mengubahkan hidup saya lewat khotbah-khotbah Ibu. Dan hari ini ketika saya menulis kesaksian saya ini, anak kami sudah lahir, sekarang sudah umur 4 bulan Ibu. Dan Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Bapak Ibu, coba kalau dia nggak mengerti proses Tuhan, coba kalau dia nggak mengerti pemurnian. Ya, ketika Tuhan murnikan, segala amarahnya dibuang, segala kepahitannya dibuang, berantem jangan. Ada di sini yang berantem sama suami nggak bicara hari-hari? Ada? Jangan angkat tangan. Saya baptis ulang saudara, saya rendam 20 menit. Supaya kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya, bertobat. Buat apa kita jadi Kristen kalau kita ini imannya nggak dimurnikan, bercampur. Punya iman iya, najis homo jalan terus, lesbi jalan terus, selingkuh jalan terus, terikat film porno jalan terus, marah jalan terus, kepahitan jalan terus. Bertobat loh Bapak Ibu. Tuhan gak bisa menemukan sesuatu yang berharga dalam dirimu. Dan ayat ini dengan jelas berkata, maksud semua pencobaan yang kita alami dalam hidup kita ini sehari-hari, maksud dari semuanya itu untuk menunjukkan kemurnian imanmu yang harganya itu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana di dunia ini. Katakan, biar hari ini Tuhan temukan sesuatu yang berharga di hidupmu. Dan ayat tadi kita sudah baca, dibilang Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Waktu Tuhan tahu nilai dirimu itu di mana, maka orang mungkin berusaha menurunkan engkau, merendahkan engkau, mengusir engkau dari posisimu hari ini. Hei, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, dan Dia akan mengangkat hidupmu. Ingat nggak ketika kisah Daud, ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, karena ada seorang anak laki-laki Isai yang akan aku angkat menjadi raja menggantikan Saul. Lalu Samuel datang ketemu Isai, besok tolong semua anak laki-lakimu berdandan rapi, datang ke sini karena ada satu orang di antaranya saya akan urapi jadi raja. Lalu Isai panggil semua anak laki-lakinya malam harinya, besok kalian semua pakai baju rapi, pakai baju prajurit ya. Kita akan datang ke satu upacara dan Samuel Nabi akan mengurapi salah satu dari kamu. Sudah diatur, Eliab kamu pakai baju ungu. Lalu Daud datang, Pak aku besok pakai baju apa? Kecuali kau, karena kau tidak masuk hitungan, maaf. Tampangmu nggak ada tampang prajurit. Kau juga tidak pernah ikut
wajib militer. Jadi besok ketika kakak-kakakmu datang di upacara itu, kau pergi gembalakan kambing domba yang cuma berapa ekor itu di padang. Karena kau tidak terundang dan kau tidak ada tampang untuk jadi raja. Ketika besok harinya saudara, semua sudah berdandan rapi. Hello, menurut saudara Daud bisa kecewa nggak melihat itu? Karena dia juga anaknya Isai loh. Tapi dia sangat tidak diperhitungkan. Kalau Gen Z hari-hari ini digituin, udah bunuh diri lompat dia dari apartemen itu. Ya, Gen Z di sini, dengar baik-baik ya, kau punya Tuhan. Kau berjuang bersama dengan Tuhan. Jangan cuma tingkatkan skillmu, otakmu, tapi tingkatkan imanmu menjadi iman yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa angkat siapapun engkau hari ini. Walaupun kau di mata manusia tidak dipandang. Daud tidak punya keahlian sebagai seorang prajurit yang harus menjadi standar untuk dia menjadi raja di Israel. Ketika Samuel datang, maka Isai suruh anak laki-lakinya lewat. Waktu Eliab kakak Daud lewat, langsung Samuel terpesona dan berkata, pasti ini. Samuel bilang, pasti ini gila, keren banget, ganteng, memang tampang raja, prajurit banget. Waktu dia berpikir begitu, Tuhan bilang, Samuel, aku sudah menolak dia. Sebab manusia melihat dengan apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan yang melihat hati. Lewat satu lagi, lewat semuanya, Tuhan bilang, enggak ada. Samuel bingung. Dia tanya, Isai, ini semua sudah anakmu? Tapi kok enggak ada satupun yang dipilih Tuhan? Masih ada enggak anakmu? Perhatikan, ayahnya sendiri mencoba menyembunyikan anaknya yang juga lahir dari kandungannya sendiri, saudara. Sebenarnya dia nggak patut berbuat seperti itu, sebab Daud juga punya hak untuk dipilih Tuhan. Tapi dia sembunyikan Daud di padang. Tapi dengar baik, Tuhan mengetahui siapa milik kepunyaannya. Dimanapun engkau sedang disembunyikan oleh orang, waktu Tuhan lihat hatimu itu berkenan, dia cari engkau, dia panggil engkau, dan dia beri kedudukan yang luar biasa. Lalu Samuel berkata, tidak mungkin, Tuhan tidak pernah salah. Ada satu lagi anakmu, mana dia? Lalu Isai bilang, aduh kasihan deh, itu tidak masuk hitungan, tidak bakal. Dia itu nggak pernah jadi prajurit, dia itu cuma menggembalakan kambing domba di padang, tampangnya nggak ada tampang prajurit. Lalu Samuel bilang, kita tidak akan duduk makan memulai acara ini sebelum dia dipanggil datang ke sini. 1000 tangan manusia mencoba menutup pintu bagimu. Walaupun orang berusaha menutup engkau dan menyembunyikan engkau dimanapun engkau berada. Waktu kau menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, waktu kau punya iman yang murni di mata Tuhan. Ya, saya nih dulu saudara, di blacklist, dihina, dipermalukan, foto saya ditayangkan di gereja, suami saya dituduh pencuri keyboard di gereja. Kami cuma bisa menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan orang-orang yang selalu terlalu tinggi di depan kami. Tapi kami cuma punya Tuhan. Dan Tuhan tahu mengangkat orang-orang yang sepertinya ditutup oleh manusia. Lalu akhirnya Isai bilang, baik kalau begitu, kami akan panggil dia. Tidak dicerita di situ Daud pulang mandi dulu, nggak dicerita Daud ganti baju dulu, ndak. Mungkin juga dia datang dengan baju yang seadanya, lusuh di pandangan manusia, semua akan melihat, siapa ini? Tapi ketika Tuhan memandang engkau layak, Bapak Ibu, waktu Samuel melihat Daud yang mungkin di hatinya Samuel juga berkata, aduh ini nggak banget ya. Tapi Tuhan berkata, berdiri, angkat tabung tandukmu, urapi dia dengan minyak. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati dan imannya. Amin saudara. Dan apa yang terjadi? Daud diurapi hari itu. Satu bagian kita hari ini, ayo kejar Tuhan, ayo kejar perkenanan Tuhan. Dikatakan maksud dari semua ujian yang kita alami, pencobaan yang kita alami itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bapak Ibu dengar baik, pencobaan, ujian dalam hidup kita itu semua ada time limitnya, ada waktu selesainya. Dan kapan selesainya itu, cepat atau lambatnya tergantung cara kita berespon.
Kalau kau salah berespon, mungkin hari ini kau bisa tolong dirimu untuk menjawab semua masalahmu, tapi itu akan terulang kemudian kalau kau tidak berespon sesuai dengan rencana Tuhan. Beresponlah dengan baik. Ibu yang keguguran terus, setelah hidupnya berubah, karakternya dirubah, dia dimurnikan, ada kedagingan yang harus ditanggalkan. Saudara pikir gampang untuk bisa minta maaf selama ini dia nggak pernah minta maaf walaupun dia salah. Tapi ketika Tuhan proses dia, walaupun kau nggak salah, minta maaf, itu dihancurkan Bapak Ibu. Ego kita turunkan. Mungkin ada air mata di sana yang berkata, Tuhan, aku tuh suamiku loh yang salah, kenapa aku harus minta maaf? Itu proses peremukan emas yang dibakar dengan suhu yang begitu tinggi. Tapi kau akan menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Saya tadi pagi bersaksi, saya dulu waktu SMA, kita ini lagi belajar kelompok karena besok ujian Eptanas, ujian akhir sekolah. Besok itu pelajarannya fisika. Karena saya dulu IPA, saudara. Kita lagi belajar 5 orang, ada orang datang ketok pintu malam-malam jam 10, tok. Iya, kenapa ya? Saya tawari kunci jawaban untuk besok pelajaran fisika. Tapi bayar mahal, sekian. Waktu itu kita berlima, urunan yuk, cari duitnya. Karena ini kunci jawaban. Besok ujian. Semua kita kalau ujian pengen dapat kunci jawaban. Lalu ya udah beneran. Kalau besok ini soal bukan ini yang keluar, jaminannya apa? Saya balikin uangnya kalian. 1000% ini soal asli Eptanas punya. Kita masuklah ujian. Biasanya ujian itu kan makin soalnya rumit, makin panjang waktunya toh. Tapi kan guru enggak pernah bilang ini soal ujian matematika, jadi selesainya terserah mau-maunya kalian sampai besok, lusa, minggu depan, tahun depan juga. Ada yang begitu? Kagak. Semua ada waktu selesai. Akhirnya kita masuk semua. Waktu saya lihat nomor 1, langsunglah kita berlima satu kelas kan. Betul. Yang lain teman-teman kita lagi keringetan hitung-hitungan, saudara. Kita waktunya 2,5 jam, kita cuma 1 jam. Pura-pura lama-lama aja biar nggak dicurigai. Kita isi, jangan dibenerin semua loh, kasih ada yang salah lah biar nggak dicuriga. Isi kita keluar duluan, yang lain gini, udah keluar. Karena sudah tahu. Begitu selesai ujian, bel berbunyi. Tiba-tiba mobil polisi patroli masuk ke sekolah. Makanya jangan coba curi kunci jawaban, saudara, dengan menghalalkan segala cara. Kami sudah curiga, ada polisi datang ke sekolah. Ya Tuhan, semoga bukan kita ya. Diam, tenang. Lalu dipanggil lah pakai toa dari atas kantor yang bernama Debbie Basjir. Ini 5 orang kami, tolong segera menghadap kepala sekolah di kantor. Waduh, udah pasti deh ini kita datang. Kalian tadi malam ada beli soal Eptanas yang bocor? Iya Pak, betul. Sekarang kalian dijemput polisi naik ke mobil. Dan itu mobil patroli yang baknya terbuka, Bapak Ibu. Jangan tepuk tangan, tolong ya, please. Ini adegan berbahaya, adik-adik jangan ditiru ya nak ya. Jangan, ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Lalu kami naik, saudara bayangkan pakai rok SMA, naik di mobil patroli. Kami duduk di situ berlima, dibawa keliling-keliling kota dulu toh. Lalu dibawa kantor polisi. Sampai kantor polisi kami masuk. Ditanya, coba siapa salah satu yang bisa jawab? Polisinya bilang, kenapa kamu bisa membeli? Kamu tahu itu salah nggak? Saya yang disuruh. Dari juru saya ini juru bicara. Maju deh, maju. Saya maju. Iya Pak polisi. Kenapa kamu beli? Kenapa kamu tahu itu salah kamu lakukan? Saya balas gini, seandainya Pak polisi jadi kami. Seandainya loh Pak ya. Ini hanya seandainya ya Pak ya. Bapak jadi kami, Bapak lagi belajar berkeringat memikirkan soal fisika yang lebih rumit dari kehidupan ini. Terus Bapak ditawari kunci jawaban, membeli beberapa ratus ribu, itu tahun 90-an loh Bapak. Bapak bisa melakukan itu, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Terus polisinya gini, iya juga sih. Ini yang salah bukan kalian sih. Iya Pak, kami ini juga korban.
Polisi bilang, tapi kenapa kamu mau? Ya coba bapak begitu. Akhirnya, ya sudah kamu pulang. Telepon orang tuanya satu-satu. Ya memang sih saya pulang di rumah dihajar saudara babak belur sama papi saya karena bikin malu toh. Tapi saudara ini sudah mengalami berapa kali kami direndahkan, berapa kali kami difitnah. Saya cuma nangis sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Murnikan. Kalau engkau mau murnikan, silakan Tuhan, suka-sukamu. Tapi hari ini saya melihat ada begitu banyak pekerjaan mulia yang Tuhan sediakan di depan kami. Bagaimana perkara-perkara besar Tuhan nyatakan dalam pelayanan kami. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Tapi kuncinya satu, engkau harus mau diproses dan dimurnikan seperti emas itu. Amin. Karena nilainya itu jauh lebih tinggi daripada emas yang murni. Itu iman saudara dan saya. Waktu kau punya iman, kau bisa dapatkan semuanya. Saya selalu bersaksi, itu bangun sekolah misi. Tuhan taruh visi di hati saya, bangun sekolah Alkitab misi. Sekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Saya ini bukan orang kaya. Uangnya dari mana? Tuhan bilang, aku tidak cari orang kaya, aku tidak cari orang yang pintar, aku cuma cari orang yang punya kemurnian iman. Kau bilang mau enggak? Iya mau Tuhan. 7 bulan saudara, sekolah berdiri di atas tanah 4.500. Desember ini kami selesai tamat angkatan yang kedua, Januari masuk angkatan yang ketiga. Semua terlewati, sesuatu yang gak masuk akal, yang gak pernah saya pikirkan. Itu miliaran loh. Setiap kali datang ke sana, sekolah Alkitab itu bukan sekolah Alkitab biasa. Orang kalau datang, Bu, ini kayak villa ya. Ini benar-benar kayak villa loh. Ya, itu karya Tuhan. Kita bagaimana bisa melihat sesuatu yang mulia yang Tuhan percayakan di hidup kita kalau kita ini nggak tahan uji. Emas itu kalau baru diruntuhkan dia sudah teriak sakit, belum dihancurkan, belum dibakar sampai meleleh. Kalau dia sudah lari, dia nggak akan pernah menyadari bahwa dia itu berharga. Hari ini saya berdoa buat saudara, biar Tuhan murnikan kita dengan api yang panas mungkin. Mungkin kau sedang difitnah keluargamu, mungkin engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak enak hari ini. Terima semua itu sebagai bagian proses dari Tuhan. Tidak usah protes, tapi rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau sudah tiba waktunya saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu berkatmu. Disembunyikan dimanapun engkau, Tuhan akan cari engkau untuk dia promosikan dan dia percayakan hal-hal yang luar berharga dalam hidupmu. Amin. Karena itu Bapak Ibu, hari ini mari datang pada Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami mau sepertimu Yesus, yang sudah memberi teladan, dihancurkan, difitnah, diludahi, bahkan mati di atas kayu salib untuk memberikan kesempurnaan iman bagi kami. Bangkit berdiri bersama saudara, tutup mata di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, beri waktu beberapa saat, renungkan hidupmu hari ini. Mungkin engkau sudah mengalami proses yang engkau sendiri berkata, Tuhan, rasanya aku tidak sanggup. Datang di kaki Tuhan, coba mengerti dan sepakat dengan cara Tuhan. Karena tidak ada kemurnian yang dihasilkan dengan cara yang mudah. Akan ada tekanan, akan dihancurkan, diremukkan, bahkan dibakar dengan suhu yang sangat tinggi untuk emas itu bisa meleleh dan memisahkan dirinya dari hal-hal yang cemar. Tuhan bilang hari ini, barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, engkau akan dipandang layak dan dijadikan sebagai perabot yang mulia untuk setiap tugas yang mulia. Hari ini bilang sama Tuhan, ini hidup kami Tuhan, muliakan kami dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya semua proses pencobaan yang sedang kami alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kami. Uji kami, proses kami sampai kami kedapatan murni di hadapan-Mu ya Bapa. Saudara datang suami istri hari ini, mari bergandengan tangan. Tuhan, kami bawa rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan hari ini. Seringkali kami juga mengalami proses dalam rumah tangga Tuhan, namun seringkali kami tidak menyadari. Mungkin suamimu belum bersama-sama dengan engkau hari ini, nangis di kaki Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau Tuhan, biar kami ini dibentuk menjadi serupa dengan Kristus.
Kami tanggalkan harga diri kami, ego kami, karena kami tahu Engkau setia dan adil, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan, menjadi perabot-perabot yang mulia dan berharga itu. Hamba berdoa Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengundurkan diri. Seberat apapun persoalan pencobaan yang kami alami, kami mau tetap keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan, karena Engkau setia dan adil dalam hidup kami. Kami angkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu hari ini. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menegur setiap kami Tuhan, yang selalu mengingatkan setiap kami Tuhan. Biarlah memasuki penghujung tahun 2024 ini Tuhan, biarlah kami mau hidup lebih lagi Tuhan, lebih kudus Tuhan. Biarlah Kau jadikan Tuhan setiap umat-Mu Tuhan menjadi perabot-perabot yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu setiap proses yang datang Tuhan, itu akan memurnikan setiap umat-Mu ya Bapa. Sehingga setiap umat-Mu Tuhan akan bertahan dalam setiap godaan, dalam badai ya Bapa. Mereka boleh berdiri tegak Tuhan dan menjadi seorang pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan bersama Engkau ya Bapa. Tidak ada satu pun yang tersandung, tidak ada satu pun yang jatuh. Dan kami percaya kami berjalan bersama Engkau makin kuat ya Bapa, sehingga setiap apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Bapa, semua tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Ibu Debbie Basir Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau sertai dimanapun dia berada ya Bapa. Dan kami percaya firman disampaikan Tuhan, ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati suami dan anaknya Tuhan. Kau berkati setiap apa yang dia lakukan Tuhan. Biarlah dia boleh menyenangin hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk senior pastor kami Tuhan, beserta Bu Prora, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Biarlah Kau juga sertai, Kau berkati ya Bapa. Dan juga Pak Juhardi serta keluarganya, Pak Bebas Pina serta keluarganya Tuhan, Bu Susan serta keluarganya Bapa. Biarlah semua hamba-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau sertai ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayan yang telah melayani Tuhan pada siang ini, dari pagi hingga siang ini Tuhan. Biarlah Kau berkati, bahkan Kau berikan kesehatan sehingga minggu yang akan datang mereka boleh kembali melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk pilkada serentak Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Untuk pemilihan Tuhan kepala-kepala daerah ya Bapa, gubernur dan wakil gubernur Tuhan, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati Tuhan. Biarlah kami minta Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di setiap daerah, di setiap provinsi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memilih Tuhan setiap pemimpin-pemimpin daerah, yang orang yang jujur ya Bapa, yang melakukan setiap baik Tuhan di setiap daerah ya Bapa. Biarlah untuk kemajuan daerah Tuhan, untuk kemakmuran daerahnya juga ya Bapa. Terima kasih kami minta Tuhan, biarlah pada saat pemilihan Tuhan 27 November ini Tuhan, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan, tidak ada sengketa di dalam pilkada. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami minta damai sejahtera, sukacita Tuhan, keamanan, ketentraman ada di Indonesia ya Bapa. Terima kasih Kau juga berkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan, Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan, dan seluruh jajaran menterinya Tuhan dan wakil menteri Tuhan, dan semuanya Tuhan Kau berkati. Bahkan Kau berikan mereka kesehatan Tuhan. Biarlah Indonesia makin maju Tuhan, Indonesia makin kuat ya Bapa. Biarlah semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat Indonesia makin makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah sebentar umat-Mu akan pulang Tuhan, biarlah Kau siapkan hati kami, dan kami mau menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu, pulanglah dan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-Mu.
Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati setiap apa yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Kiranya berkat yang terbaiklah Bapa di sorga, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus yang selalu menyertai engkau mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.